Oke, berikut adalah soal untuk proyek UAS pada mata kuliah Manajemen Pembelajaran Fisika. Soal yang pertama, buatlah rekaman video wawancara dengan guru fisika di SMA terkait bagaimana penerapan manajemen pembelajaran fisika di kelas dalam hal perencanaan pembelajaran, pengorganisasian atau penjadwalan, pengarahan dan pelaksanaan pembelajaran, serta kontrol dan evaluasi pembelajaran. Dengan durasi video 7-10 menit. 2. Berikan contoh modul ajar atau RPP yang ada di SMA dan dikumpulkan pada link G Drive berikut. 3. Berikan penjelasan bagaimana subtopik bagian yang dipresentasikan masing-masing mahasiswa yang sebenarnya diterapkan oleh guru mata pelajaran fisika di SMA saat ini. Di sini saya akan sedikit mewawancara Ibu nih mengenai pembelajaran fisika di dalam sekolah ini. Oke, lanjut untuk pertanyaan pertama ya Bu ya. Menurut Ibu, bagaimana sih merancang perencanaan pembelajaran fisika di kelas? Apakah ada langkah-langkah khusus yang biasanya dilakukan dalam menyusun RPP atau silabus? Ya. Secara umum aja ya. Secara umum itu untuk merancang pembelajaran itu pertama-tama kita mau melihat kurikulum apa nih, kebetulan kan ya, tapi secara umum aja sih sebenarnya mau kurikulum apa aja pasti pertama itu adalah tujuan pembelajaran sih. Ya, kemudian alur ya. Alurnya kita mau ngapain aja gitu kan, disesuaikan dengan materi ajar gitu. Nah, materinya itu mau apa? Nah, lalu disesuaikan dengan materi, kita akan memilih metode yang akan kita gunakan. Metode belajarannya, sumber belajarnya apa, ya kan? Kemudian yang terakhirnya kita melakukan proses penilaian. Gitu. Nah, dalam proses penilaian itu kita mau apa ya setidaknya kita mau juga menyampaikan bahwa materi ini tuh di dalam kehidupan sehari-hari ngapain aja besok manfaatnya itu kan sekaligus kita sampaikan di sana, dengan tidak lupa juga kegiatan di akhirnya juga anak-anak diajak untuk refleksi sih gitu. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, seperti apa proses pengorganisasian dan penjadwalan pembelajaran fisika yang Ibu terapkan, misalnya dalam membagi waktu antar topik atau merencanakan kegiatan dalam praktikum? Kalau merencanakan atau membagi waktunya disesuaikan dengan waktu yang diberikan untuk jam pelajaran fisika saya. Misalnya dalam satu hari itu untuk satu kali pertemuan 2 JP, 1 JP-nya 45 menit. Ya udah saya sesuaikan aja di situ, saya bagi misalnya 5 menit pertama apa, melakukan apa gitu kan. Yang kemudian 10 menit berikutnya. Nah, lalu anak-anak melakukan kegiatan praktek itu kita berikan durasi berapa. Nah, itu kan disesuaikan dengan jadwal yang sudah diberikan, lalu disesuaikan juga dengan materi. Nah, misalnya materi fluida statis itu kira-kira cukup berapa JP aja ya, kayak gitu. Dari tujuan belajar fluida statis sampai kepada evaluasinya tuh totalnya perlu berapa JP nih. Nah, jadi disesuaikan dengan materi. Kira-kira ada nggak kaitannya materi ini dengan bidang studi yang lain? Bisa nggak dikolaborasi kerjasama dengan yang lain sehingga tidak perlu banyak waktu di pelajaran fisika, ya kan? Kita tinggal bisa ngambil dari bidang yang lain. Bisa jadi seperti itu. Kira-kira kayak gitu deh. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu memberikan pengarahan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran fisika di kelas? Apakah menggunakan metode tertentu atau membuat siswanya lebih aktif atau yang lainnya? Iya. Jadi kalau di kelas itu kadang-kadang ya anak-anaknya kita ajak main game dulu, ya kan? Kita ajak tepuk tangan dulu supaya anak-anak lebih fokus dulu. Tadinya yang belum fokus akhirnya menjadi fokus gitu. Kalau saya bilang satu tidak tepuk, kalau bilang tepuk satu baru tepuk. Nah, nanti kalau nggak konsentrasi kan saya bilang satu pada tepuk, ya kan, kita beri sanksi kan gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja bentuk evaluasi yang biasa Ibu lakukan untuk menilai hasil belajar siswa dalam mata pelajaran fisika? Dan bagaimana cara Ibu mengontrol agar proses pembelajarannya berjalan sesuai dengan rencana? Evaluasinya ya kadang-kadang ulangannya esai bentuknya gitu. Esai, lalu kadang juga anak-anak diajak berproses melakukan kegiatan eksperimen, nanti kan di situ juga saya beri nilai. Jadi kira-kira kalau untuk kontrolnya ya diantaranya memberikan latihan soal. Latihan soal bagaimana nih, kira-kira dicek nih maju ke depan pada bisa nggak. Kalau ternyata masih belum bisa ya berarti ada yang kurang kan, seperti itu. Yang selanjutnya di sini saya udah bikin modul, Ibu boleh mungkin kritik saran atau masukannya? Kritik saran dan materi modul suruh dan pemuaian. Oke, suruh dan pemuaian. Lihat pendahuluan, identitas, modul. Oke, materinya itu teman-teman. Jadi ini di dalamnya apa kita konsep ya, ini suruh. Ya, ini subuh ini kesananya kalau di sini mestinya ada tulisan nggak ya? Hubungan dengan pemain ini maunya apa gitu?
Sepertinya skala sulit. Ini pemain lagi di sini ada Moyes, ada Moyes panjang. Ini jelas ini. Oh, pemain itu terdiri dari gitu. Tapi harus dengan pemain ini apa? Apa mempengaruhi pemain atau apa gitu. Jadi panah ini harus bicara gitu. Ya menurut saya ya. Misalnya termometer. Termometer itu berkaitan dengan apa di sini misalnya ini kan prinsip kerja termometer, bagian termometer. Apalagi mau dipelajari di sini kan tidak hanya prinsip kerja sama bagian termometer, tapi mungkin ada kalibrasi atau apa. Mungkin bisa ditambahkan gitu kan. Kalau ini jelas nggak ada hubungan ini ya kan. Tapi kan ini suhu ini ada hubungan. Oh alat ukur misalnya kayak gitu. Kan kalau timbang panah doang nggak bicara, nggak ada artinya gitu. Ini bukan panah garis aja ini, juga. Terus mau deskripsi satu. Oke, tidak mau. Kan oke. Ini. Menurut saya ini apa ya terlalu operasi kalau menurut saya isinya di sini ini kan konversi suhu ya. Ini untuk konversi suhu ini. Lalu kalau bagaimana kalau termometernya itu, nah ini kan belum apa istilah belum diketahui itu termometer apa, jadi kita baru mau membuat. Nah ini caranya bagaimana? Nggak ada caranya. Ini gambar doang, ya kan? Kalau ini jelas di konversi Kelvin sekian karena diketahui apa namanya suhu terendah di Kelvin sekian, tinggi di sekian gitu kan. Tapi kalau bagaimana untuk menentukan atau kita mau membuat termometer. Nah ini di sini kan formula doang, tapi prosesnya pengambilannya belum ada. Nah, mungkin harus ditambahkan kalau di buku mungkin yang kalian dapatkan di literasi di mana-mana mungkin hanya kayak gini. Tetapi kan sebenarnya diperlukan dari ini bisa menjadi ini itu gimana? Prosesnya, langkahnya. Misalnya ini mungkin dijelaskan pada ini kan termometer yang belum dikasih skala ya, masih belum tuh. Nah terus yang ini kan yang ada skalanya. Bagaimana kita mau membuat termometer dari yang masih belum ada skalanya ini? Nah prosesnya di sini dijelaskan. Itu yang selama ini saya tidak mendapatkan. Oh kenapa tiba-tiba seperti ini di buku? Coba dibuat seperti bisa menjelaskan apa namanya di sini konversi skala suhu yang sudah sangat digunakan, yang familiar digunakan. Nah bagaimana kalau masih nol, masih nggak ada apa-apanya, gimana prosesnya? Itu harus ada omongan. Walaupun nanti masuk dalam proses KPM-nya bisa untuk kegiatan praktik, ya kan? Menentukan skala termometer kan. Tapi dalam KPM-nya ada literaturnya kan gitu. Dari mana itu anak bisa? Oh seperti ini ternyata gitu. Maka ada di modul ini harusnya tuh. Kalau saya seperti itu ya. Nah ini kan bagian-bagian termometer nih. Benar ada bagiannya. Oke. Untuk orang kuman. Oke. Tapi nanti harus dibuat. Kalau cuma gitu doang dibaca belum. Apalagi kalau misalnya tidak ada alokasi waktu buat praktek. Nah anak nggak akan pernah tahu sama sekali. Saya mau mengambil definisi suhu dan saya mau mengambil suhu dan termometer. Itu ya. Ini mengenai bukan suhu berarti itu. Ini tidak melakukan ya praktek membuat termometer ini. Itu satu, dua, ini kegiatan yang berkaitan dengan pemain, oke. Luas pasti ya, ini lebih titik pasti. Ini cek enter sekali lagi. Terus untuk yang cek set yang berbagas. Ya, menurut saya bagaimana kalau tidak usah terlalu apa panjang lebar ini bisa nggak dibuatkan kalimat cepat. Karena anak zaman sekarang ini buatan ini malah nggak ngerti, ya kan? Tapi juga nggak harus langsung ke persamaan juga ya, begitu ya. Itu menceritakan proses juga, artinya itu yang agak sistematis loh. Bagas, satu. Oke, ya nanti anak nonton video tanpa enggang, hubungkan tidak harus mencek mengajar jika mungkin bisa channel sendiri, oke? Ya, oke. Kalau yang lebih bisa di, ini kan dari pencarian, kalau misalnya yang lebih bisa di sentuh sama anak secara langsung bisa nggak nih? Ya kalau ini kan melihat di video ya, yang kira-kira dekat dengan kehidupan sehari-hari dulu yang diomong di sini bisa nggak kira-kira? Bisa di apa? Iya pasti bisa mulai apalagi lah gitu. Terus kemudian ini nggak ada pertanyaan pembimbingan yang mengarah pada kesimpulan, ya kan? Menyimpulkan apa ini kayak gini kan? Sebenarnya kan ada omong-omong dulu nih ya nggak? Gitu kira-kira nih proyeknya di situ ya. Ini evaluasinya yang benar dengan suhu. Bagaimana ya dengan pemoyan? Peran suhu dan pemoyan yang mana? Ya, ini berarti waktunya kurang. Karena soalnya aja ini baru subuh semua ini. Loh, ya. Oke, sulit. Oke. Berarti di sini soal yang berhubungan dengan pemain belum. Sampai sendiri saya nggak terkeren. Tapi udah tahu orangnya ya. Sama yang iya nih, sama yang tidak banyak tadi tahu ya. Ya, apa yang tadi saya ngomong tadi. Yang kurang kasih. Dasarnya terus tadi itu apa? Yang tiba-tiba rel, lalu tiba-tiba kesimpulan, ya kan? Terus ada proses, kalau enggak, anak jadi masa jadi ngomong dulu. Ngomong dulu dibahas dulu apa yang simpan dulu. Jadi begini aja, ya. Enggak apa-apa ya. Tambahnya berikutnya nih serangkaian. Oke, ada lagi? Untuk pertanyaan terakhir mungkin Bu, Ya. Menurut Ibu, seperti apa sih bentuk umpan balik yang paling efektif dalam membantu siswa memahami konsep fisika yang sulit? Apakah cara pemberian umpan balik itu juga Ibu sesuaikan dengan karakteristik masing-masing dari siswa? Umpan balik itu apa ya, contohnya gimana ya? Coba kamu bisa nggak kasih contoh umpan balik itu yang bagaimana ya? Bisa kayak misalnya kasih contoh tambahan yang relevan atau penjelasan ulang konsepnya gitu mungkin. Oh iya. Atau menunjukkan kesalahan siswanya. Oh iya. Ya disesuaikan dengan anaknya. Kan kalau anaknya dari tadi cuek, ya kan langsung ditegur langsung apa namanya? Ayo coba tadi kamu paham nggak yang disampaikan misalnya gitu. Coba tadi kita bicara tentang apa? Kayak gitu kan? Ya. Jadi langsung ke anaknya aja ditegur gitu. Berarti menyesuaikan karakteristik masing-masing siswanya lah. Ya disesuaikan udah pastilah. Jadi nggak juga langsung ke yang sulit. Tadi coba kita tadi bicara tentang apa ya gitu kan, coba ngomong lagi, diulang, kamu diulang gitu. Okay.